Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fal mahmudullahu jalla jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah fal musalla alaihi sayyiduna Muhammadun wa aluh wa nad'u liman salihil ummah fal mad'u lahul watan wa rijalu amma ba'd. Al-Mukarramun, hamba Allah yang berbahagia, sebelum sholat sunat rawatib kita manfaatkan sementara waktu untuk mengkaji dua ayat Quran pada surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Jadikanlah sabar dan salat sebagai alat bantu untuk membangun kebahagiaan hidup, mengatasi, mensolusi berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Memang salat itu berat, terasa, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, salat itu ringan, riang, dan nikmat. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka berpulang tidak akan kemana-mana, tidak akan ke siapa-siapa, kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang berbahagia, ada dua kata yang menarik kita elaborasi dari dua ayat ini. Ayat yang pertama yaitu kata kabiratun, wa innaha lakabiratun. Salat itu akan terasa sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang berat, sesuatu yang pohara, kata orang Sunda. Kabiratun, para mufassir memaknainya saqilatun, yang berat. Ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, kalau salat itu terasa berat oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang malas salat, dan terasa ringan oleh orang-orang yang khusyuk, berarti nanti orang-orang yang merasa berat itu aktsaru thawaban, akan mendapatkan pahala lebih besar daripada orang-orang yang khusyuk, yang hanya akan mendapatkan aqallu thawaban, pahala yang sedikit saja. Karena pahala itu sebagaimana honor, sebagaimana gaji, itu berbanding lurus tingkat dengan tingkat keberatan kerjanya. Kalau kerjanya ringan, gajinya juga sedikit. Kalau amalnya ringan, pahalanya juga sedikit. Tapi kalau amalnya berat, berarti pahalanya besar. Nah, ini pertanyaan ini seperti benar, ya itu. Ini oleh para ulama tafsir disebut sebagai qaulun munkar.
Ya. Pertanyaan atau perkataan yang munkar, yang tertolak, tidak bisa disetujui. Kenapa? Karena yang dimaksud kabirah pada ayat itu tidak sepadan dengan kinerja besar atau kerja berat. Bukan. Tapi kabirah di situ artinya berat. Kalaupun misalnya kabirah itu mau diartikan besar atau berat dalam pengertian seperti kinerja tadi, wa kaifa yakunu dzalika, kata Imam Ar-Razi, wal khashi'u yasta'milu fi sholati jawarihahu wa qalbahu wa la yaghfalu fiha. Kan orang yang khusyuk, mengapa bisa khusyuk menunaikan sholat? Karena dia memaksimalkan fungsi seluruh anggota badannya, dia memaksimalkan fungsi hatinya, konsentrasi penuh, dan itu perlu perjuangan keras, perlu usaha yang berat untuk bisa konsentrasi, bisa khusyuk itu. Kalaupun diartikan kabirah itu artinya pekerjaan yang berat, yang identik dengan pahala yang besar, toh orang yang khusyuk juga dia mengerahkan segenap upayanya untuk bisa khusyuk. Karena khusyuk itu tidak mudah. Maka pantas kalau orang yang khusyuk diapresiasi pahala yang besar juga. Tetapi kata Imam Ar-Razi, maksud kabirah di situ bukan itu. Bukan kerja keras, bukan kerja maksimal yang jasanya besar, yang andilnya besar, bukan. Innamal murad bi kabirah ay saqilah ala ghairil khasyi. Yang dimaksud berat di sini adalah saqilah, yaitu terasa menyulitkan, terasa berat bagi orang yang tidak khusyuk. Kalau orang yang khusyuk menunaikan sholat itu dengan riang, ringan, dan nikmat. Tetapi kalau orang yang tidak khusyuk merasa tersiksa, merasa terbebani, merasa berat dengan sholat. Nah, inilah yang dimaksud dengan berat di sini. Bukan kontribusi yang besar, bukan jasa yang besar, tetapi di sini adalah perasaan kesulitan untuk melaksanakan sesuatu. Kenapa orang yang tidak khusyuk merasa berat menunaikan sholat? Li'annahu la ya'taqidu sawaban wala azaban fayas'abu alaihi fa'luha. Karena orang yang tidak khusyuk itu tidak yakin bahwa sholat itu akan mendatangkan pahala, bahwa kalau tidak sholat itu terancam dengan azab, itu tidak yakin. Sehingga kalau melaksanakan sholat itu terpaksa, karena tidak yakin dengan pahala, dengan siksa. Jadi melaksanakan sholatnya terpaksa, berat sholat itu. Bang berbeda dengan orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk tadi, sholat itu terasa ringan, riang, dan nikmat. Jadi bagi orang yang khusyuk, sholat itu menjadi ringan, riang, dan nikmat. Kenapa? Li'annahum muqinuna annaha min ahammi wasailil falah fid dunya was sa'adah fil akhirah. Mengapa orang khusyuk merasakan pelaksanaan sholat itu ringan, riang, dan nikmat? Mudah. Kenapa? Karena mereka yakin seyakin-yakinnya annaha min ahammi wasailil falah, bahwa sholat itu adalah aparatus kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-falah fid dunya was sa'adah fil akhirah. Dengan sholat kita bisa meraih kesenangan di dunia, kesejahteraan di dunia, dan kebahagiaan sejati di akhirat nanti. Karena yakin dengan nilai sholat yang seperti itu, maka
meskipun berrokaat-rokaat, meskipun panjang bacaannya, bagi orang yang khusyuk, sholat itu terasa ringan, riang, dan nikmat. Yang kedua, mengapa orang khusyuk itu merasakan mudah melaksanakan sholat, tidak berat? Li'annahum yajiduna 'inda adaiha ightibatan wa sururan. Karena ketika melaksanakan sholat, orang yang khusyuk itu menemukan kesenangan, menemukan gairah, semangat. Yang tadinya lesu, lemah, habis capek kerja, begitu sholat menjadi segar, menjadi sumringah, menjadi senang. Yaj'alu nufusahum tanshatu ilaiha kullama halla waqtuha bihimatin wa ikhlas. Setiap datang waktu sholat itu penuh antusiasme untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena tadi ketika melaksanakan sholat itu muncul hati berbunga-bunga, menjadi rasa senang, segar, fresh. Bayangkan seorang hamba Allah sedang berkomunikasi dengan kekasihnya, yaitu Allah, melalui sholat. Maka di situ suasana hati, pikiran, perasaannya itu sedang senang-senangnya. Itulah yang membuat mereka senang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita supaya sholat khusyuk, supaya melaksanakan sholat itu bisa khusyuk? Bagaimana caranya? Nah, itu ada bocoran dari Allah di ayat 46-nya. Bagaimana strategi membangun kehusyuan sholat? Wa alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi untuk khusyuk itu ada dua, ya. Tapi sebelum membahas yang dua, kita bahas dulu kata zonna yazunnu. Ya. Zonna yazunnu itu artinya menduga, mengira, atau menyangka. Itu zonna yazunnu. Tapi orang Arab, ya, kadang-kadang menggunakan kata yang sama untuk makna yang bertolak belakang. Yazunnu itu orang-orang Arab bisa digunakan juga untuk yashukku, artinya meragukan, ya, alasyak. Tapi kadang-kadang digunakan juga yazunnu itu alal yakin. Jadi bukan meragukan, justru meyakini dengan kata yang sama. Ya, misalnya ada kata lain, ya, di dalam bahasa Arab itu sadfah. Sadfah itu bisa berarti zulmah, kegelapan, bisa berarti juga dia, sinar, terang. Jadi sebaliknya, tapi katanya yang digunakannya sama. Seperti taba yatubu, itu bisa bertobat, berarti kita yang melakukan taba itu bertobat. Bisa juga menerima tobat, yaitu Allah. Jadi taba itu bisa kita bertobat atau Allah menerima tobat kita. Itu ya. Jadi zona di sini, menduga di sini bisa juga berarti yakin. Tetapi di sini kita lihat, ya. Ada misalnya bahasa Arab itu sorih. Sorih itu artinya orang yang berteriak. Nah, orang yang berteriak itu bisa orang yang mustagis, artinya minta tolong. Bisa juga orang yang mugiz, memberi pertolongan. Tapi sama-sama berteriak, ya. Ada yang berteriak tolong, justru ada yang berteriak mau menolong. Misalnya bangun, nah itu mau menolong, tapi berteriak juga. Nah, maka zonna yazunnu itu bisa berarti menduga, tapi bisa juga berarti meyakini. Yaqulullahu lil 'abdi alam usakhir laka al ibil wal khail wa azaruka
tar'asu wa tarbah. Ya. Perhatikan di sini pentingnya memaknai zonna itu sebagai yakin, yaitu nanti konon di akhirat akan terjadi dialog antara Allah dengan hambanya. Lalu Allah bertanya kepada hambanya, wahai hambaku, bukankah aku telah menjinakkan unta, sapi, kuda, kerbau, dan hewan-hewan lain untuk kalian, sehingga kalian bisa menggunakan atau bahkan mengkonsumsi. Kami taklukkan laut dan kalian bisa mengarungi lautan dan seterusnya. Apa jawab hamba itu? Bala, betul ya Rasul, ya Allah, betul. Engkau telah menjinakkan hewan-hewan itu sehingga kami bisa memanfaatkan hewan itu. Lalu Allah bertanya lagi, ya, afazonanta annaka mulaki. Nah, apakah kamu waktu di dunia dulu menduga bahwa kamu akan bertemu denganku? Kata Allah, ya. Azonanta annaka mulaki. Apakah engkau menduga akan bertemu denganku? Hamba ini salah menjawabnya. Dia menjawab, la, tidak. Saya dulu tidak menduga kalau saya ini dapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Engkau, ya Allah. Itu maksudnya merendah, ya. Tetapi ini kemudian salah menggunakan kata atau memahami kata yazunnu. Padahal yazunnu itu artinya yakin, ya itu. Maka kata Allah, al-yauma ansaka kama nasitani. Karena kamu dulu tidak yakin akan ketemu aku, artinya kamu kan melupakan aku, maka aku sekarang melupakan kamu, kata Allah. Jadi kita diajarkan oleh Allah supaya dari sekarang yakin. Jadi yazunnu akan ketemu Allah itu artinya yakin, ya itu. Nah, maka zonna itu arti yang pertama adalah al-i'tiqadur rajih. Ya. Keyakinan yang kuat. Zonna itu jangan diartikan ragu, tapi diartikan al-i'tiqadur rajih. Keyakinan yang kuat. Ya, yang itu berbarengan dengan harapan yang kuat. Apa yang kita yakini secara kuat? Pertama yaitu liqa Allah. Kita yakin kita semua akan bertemu dengan Allah karena kita kembali kepada Allah. Pertemuan di mana? Pertemuan di alam mahsyar. Semua kita akan ke alam mahsyar. Nah, kita yakin akan ketemu di situ dan akan ketemu dengan Allah itu mungkin saja secara face to face, berhadapan langsung, berkesempatan melihat wajah Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu kita harus yakin, tapi yakinnya hanya kuat saja, tidak yakin 100%. Kita berkeyakinan akan ketemu Allah, tetapi tidak 100%. Kenapa? Karena keputusan apakah kita ini bertemu dengan Allah secara langsung dan mendapat pahalanya itu bukan di tangan kita, itu ada di tangan Allah. Dan nanti itu dilakukan setelah proses penghisaban. Jadi itu kita hanya menduga kuat. Kita menduga kuat itu berharapan kuat akan ketemu Allah secara langsung dan mendapatkan jawabannya. Yang kedua yang diyakini secara kuat itu adalah kita kembali kepada Allah, itu artinya kembali ke surga Allah. Kita menikmati surga Allah. Jadi kita nanti meninggal kiamat, kita ini akan masuk surga Allah, itu kita duga secara kuat. Tidak 100% yakin, tapi hanya menduga kuat kita akan masuk surga. Kenapa? Sekali lagi, karena seseorang masuk surga atau tidak bukan di tangan seseorang, tapi itu ada di tangan Allah. Bahkan Rasul pernah menyampaikan, kalian jangan mengira masuk surga itu karena amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak ya Rasul. Tidak. Kita semua masuk
surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Yang kedua, zanna yazunnu di sini kita artikan yakin 100%. Kalau tadi mah dugaan kuat, mungkin 90% atau 80%. Kalau ini yakin, hakul yakin 100%. Apa itu yang diduga? 100% yakin. Pertama, liqa Allah hanya sebatas artinya kembali kepada Allah. Ya. Kalau semua kembali kepada Allah itu pasti. Di sini tidak boleh ada yang kurang dari 100% keyakinannya bahwa akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Itu harus yakin. Ya. Kemudian ketemu dengan Allah itu bukan ketemu secara wajah, face to face, secara berhadapan, bukan. Tapi bertemu di proses penghisabannya. Itu yakin. 100% kita yakin bahwa kita ini akan melalui proses penghisaban. Nah, disinilah zona yazulu artinya yastaiqin. Jadi kalau alladzina yazunnuna itu, kalau yang kedua ini yang 100% berarti ya'lamuna wa yastaiqinuna. Mereka menyadari, yakin secara 100% bahwa kembali itu kepada Allah, dan kembali itu berarti memenuhi akan menghadapi proses penghisaban. Nah, zona dalam pengertian ini sama dengan zona dalam misalnya Al-Mutaffifin ayat 4. Allah berfirman, "Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim." Tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat? Nah, keyakinan kita akan kebangkitan di hari kiamat itu harus 100%. Tidak boleh ada kurang sedikit pun. Harus yakin, kita semua yakin akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yang kedua dalam surah Al-Haqqah ayat 20. Allah berfirman, "Inni zanantu anni mulakin hisabi." Sungguh aku mengira, artinya meyakini bahwa aku akan mengalami proses hisab. Itu harus yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa kita akan mengikuti proses hisab. Nah, orang yang punya keyakinan ini, yakin akan kembali kepada Allah, yakin akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah, pasti kalau sholat bisa khusyuk. Jadi dua kriteria orang yang khusyuk itu adalah, satu, yazunnun annahum mulaqu rabbihim, yang kedua wa yazunnuna annahum ilaihi raji'un. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.